ya, Iya, Pak Farid, Bu. sama Pak Andi Jainal ya. Pak Andi Zainal, iya, Bu. Sudah dihubungin dari tadi, Bu, tapi masih belum respon. Oh, gitu. Mungkin memang berhalangan hadir atau tidak tahu jadwalnya dimajukan ya. Sudah, Bu, Oh, sudah tahu. sudah tahu. Kalau begitu Karena tadi belum di grup divalidasi, sudah, tunggu, iya, tunggu aja ya sampai lengkap. Tapi saya sih udah isi itu. baik, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Edi. Baru selesai latar belakang saya, Bu. Data dia benar atau tidak. Semangat Pak Edi. Menurut saya, Bu, Gimana di tentang Sulawesi sudah hujan? Semangat, kita pertemuan tinggal 2 kali lagi, jadi harus sudah selesai. kemarin Bu baru kumpul-kumpul lagi literatur, Bu. Soalnya ada beberapa direvisi sedikit. Terkait judul saya kemarin Bu, terkait masalah preferensi generasi milenial dalam menentukan rumah. Judulnya ditulis dulu Pak Edi, saya lupa. Nah di atas judulnya dituliskan dulu aja. Coba diedit dulu. Berarti hampir semuanya asli sudah direview sebenarnya ya. Tapi memang harusnya direviewnya memang minimal 1 orang 2 kali, karena awal kan, terus harusnya keduanya sudah dengan lengkap dengan metode begitu. Saya lupa yang waktu sakit kecelakaan teh siapa ya, Pak? Ya Pak Farid, Bu. Pak Farid ya. Iya. Udah sehat kembali, udah kuliah lagi ya? Belum bisa, baru 1 tangan yang bisa bergerak, Bu. Oh gitu. Kasihan ya. Lama baru dioperasi, Bu. Preferensi generasi milenial dalam menentukan hunian rumah. Sebentar, dalam menentukan maksudnya gimana? Coba dijelaskan dulu Pak Edi. Artinya Bu, kayak preferensi atau faktor-faktor penunjang generasi milenial dalam menentukan hunian rumah, terkait masalah tantangan, Bu. Tantangan juga generasi milenial sebagai acuan untuk membeli rumah, karena kan generasi milenial sekarang, Bu, lebih jarang untuk lebih memprioritaskan untuk memilih perumahan atau menentukan hunian pertama kali atau hunian tempat tinggal pertama kalinya, Bu. Karena backlog yang terjadi di Kota Makassar itu tidak berimbang. Artinya kebutuhan rumah yang tersedia di Makassar itu lebih sedikit ketimbang ketersediaan rumah yang ada di Kota Makassar itu lebih sedikit ketimbang kebutuhan rumah itu di Kota Makassar lebih besar. Terus yang kedua adalah dari rata-rata hasil saya dapat kemarin data bahwa pembelian rumah sederhana itu lebih kebanyakan di umur 25 sampai umur 37, masih masa-masa produktif, Bu. Cuman kemarin ada diskusi dari Ibu Ilham, perlu lagi diperjelas atau dipetakan apakah ini dikhususkan untuk pembelian rumah hunian yang bersubsidi atau rumah hunian yang kelas yang menengah dengan range harganya ada, atau yang memang betul-betul perumahan yang dikhususkan untuk generasi milenial dalam pemilihan rumah untuk kelas yang ceritanya yang komersil, Bu. Entahkah dipilih perumahan berapa yang kelas-kelas perumahan yang komersil itu yang dipilih. Jadi itu yang masih saya juga pertimbangkan, Bu. Karena kalau ambil yang perumahan komersil kayaknya ambil datanya agak ribet karena kan sifatnya betul-betul privasi. Nah, yang sementara saya cari ini yang mau sebar, artinya mau jadikan objek penelitian itu memang generasi milenial dalam menentukan hunian rumah subsidi, Bu. Mungkin dikesampingkan dengan sistem pembayaran yang dia mau gunakan, mungkin seperti itu. Saya juga tidak tahu apakah. Nah, yang dimaksud generasi milenial ini siapa? Generasi milenial itu yang generasi yang dimana, kalau kan menurut pengertian itu generasi milenial adalah generasi yang dimana di tahun sekarang ini itu berumur di antara umur 22 tahun sampai 40 tahun.
berarti kelahiran tahun 80-an sampai tahun 90-an. Sebelum generasi milenial kan Bu ada generasi X, generasi milenial, dan sekarang generasi Z. Nah, untuk kami-kami ini yang kelahiran umur 80-an sampai umur 90-an itu dalam kategori generasi milenial. Nanti Nah, tujuan generasi akhirnya apa Pak riset ini? Mau diketahui apa tadi? faktor-faktor penunjangnya, Bu, serta permasalahan yang dihadapi dalam penentuan dia dalam memilih rumah. Sebenarnya objek alasan pertamanya untuk dalam pemilihan rumahnya itu apa? Menentukan hunian rumah yang pas untuk generasi milenial. Perumahannya maksudnya, bukan rumahnya, Ya, perumahannya. perumahan. Gimana kalau begini Pak? Justru itu nanti akan menjadi salah satu temuan risetnya kalau bahwa ternyata misalnya kan ini nanti objek lokus penelitiannya perumahan bersubsidi ya, karena dianggap Bapak akses untuk mencari data survei lebih memungkinkan, begitu maksudnya begitu Ya, Pak? Bu. Nah, kalau begitu justru nanti ini salah satu temuan Pak, kesimpulan misalnya bahwa oh ternyata begitu ya fenomena di masyarakat Makassar begitu perumahan bersubsidi itu didominasi gitu. Nah, itu tuh hasil Pak sebenarnya. Jadi menurut saya saran saya nih Pak ya, preferensi begitu kepemilikan begitu atau aksesibilitas terhadap perumahan bersubsidi gitu aja Pak judulnya. Preferensi masyarakat gitu ya. Itu nggak usah di ya boleh lah Berarti generasi preferensi milenialnya masyarakat. dibilangin. Justru itu nanti temuan Bapak Pak. Nanti justru Bapak menemukan misalnya oh ternyata begitu ya. Preferensi masyarakat Kota Makassar misalnya. Kota Makassar terhadap kepemilikan atau aksesibilitas perumahan bersubsidi. Mungkin itu, Pak. Perumahan bersubsidi. Kan ini bersubsidi itu antara tipe 21 sampai tipe berapa, Pak? 45 ya? Kalau merujuk ke pemerintah sekarang, Bu, mulai dari tipe 36. Nah, kemarin juga ada sempat saya mau juga komparasi, tapi kayaknya terlalu luas, Bu. Tentang hunian kelayakan tipe di bawah 36, terbaik masalah kenyamanan. Cuman saya lihat jurnal, Bu, aduh agak ribet. Jadi kalau begini kan gini Pak, ini kan nanti Bapak survei dan observasi ya, dicatat aja poin-poin langkah-langkah yang Bapak lakukan Ya. karena Bapak belum buat nih ini apa. Di enter Pak ke bawah, coba nanti silakan dicari literaturnya. Jadi Bapak ingin mengetahui ya, jadi ingin mengetahui pemetaan lah nanti hasilnya itu akan terlihat gambaran ya bahwa siapa sih sebenarnya begitu yang dominan mengakses perumahan bersubsidi. Pertama itu, kedua nanti akan ada pertanyaan mengapa gitu kan. Nah, baru nanti Bapak keluar kan siapanya kan keluar tuh generasi milenial yang Bapak maksud misalnya ya. Tapi secara ilmiah mungkin tidak perlu disebutkan generasi milenial, tapi kelompok umur. Jadi ada kelompok umur, penghasilan, mata pencaharian, nanti akan masuk ke situ. Coba di enter Pak, dicatat aja poin-poinnya. Nanti Bapak bisa merumuskan, begitu kan, merumuskan apa itu tadi pemilihan ya, alasan gitulah, alasan pemilihan atau mengakses perumahan bersubsidi gitu kan. Terus siapa saja begitu yang ada di situ itu nanti tinggal dirunut gitu ke question risetnya ya, preferensi masyarakat Kota Makassar terhadap pemilihan. Kalau ini Bu, kan tadi kita bilang pakai metode penelitiannya setelah saya survei beberapa jurnal, bukan ini pakai metode kualitatif dan rata-rata observasi.
Nah, kalau saya pakai kualitatif teknik snowball tidak bisa ya, Bu? Kalau judulnya preferensi, Bapak kuantitatif loh, Pak, survei, Pak. Survei ke masyarakat, ke penghuni. Jadi taruhlah begini, Bapak ambil objek perumahan bersubsidi di Makassar ada berapa lokasi misalnya ya, itu yang ideal. Jadi satu kota Makassar Bapak ini dulu apa itu pelajari dulu datanya gitu. Berapa lokasi perumahan bersubsidi itu dulu, Pak. Jadi artinya Bapak melihat populasi perumahan dulu. Lalu nanti populasi penghuninya. Kalau judul preferensi itu pasti survei, Pak. Bukan kualitatif. Berarti menen- menentukan jumlah rumah subsidi atau langsung menentukan saja satu rumah subsidi, Bu? Atau mengumpulkan data? Seharusnya penelitian yang apa itu, jika Bapak ingin mengikuti prosedur penelitian, Bapak harus nanti persoalan Bapak surveinya hanya di satu lokus, itu nggak masalah. Tetapi di dalam paparan proposal Bapak, Bapak harus menyampaikan berapa jumlah perumahan bersubsidi di Kota Makassar. Harus tahu, harus ada data itu, Pak. Itu sebagai salah satu reasoning mengapa Bapak ingin meneliti tentang perumahan bersubsidi. Harus tahu datanya. Jadi intinya si peneliti itu nanti kan harus dilabelkan ketika seseorang meneliti tentang rumah bersubsidi di Kota Makassar, maka ketika orang nanya, emang perumahan bersubsidi di Kota Makassar ada berapa banyak sih? Nah, si peneliti harus bisa menjawab. Begitu. Walaupun Jadi nanti ada difokuskan ya, Bu? silakan nanti ada arasan metodologisnya. Kalau memang Bapak mau purposif misalnya ya. Tapi sih sebaiknya sebenarnya nggak susah, Pak. Kalau saya melihat kan Bapak tinggal datang ke dinas PUPR begitu. Mereka punya data, Pak, berapa jumlah perumahan bersubsidi. Nggak akan banyak kan, Pak? Tidak akan Iya, ribuan begitu, ribuan lokasi kan tidak akan. Jadi tidak, tetap tidak. di proposal Bapak di metode nanti akan disebutkan pertama populasi perumahannya, misalnya ada 70 lokasi perumahan bersubsidi di Kota Makassar, itu populasi perumahannya ya Pak ya. Gitu. Jadi di metodenya itu udah jelas. Kedua, nanti populasi penghuni. Kan itu juga data yang data dokumentasi saja Pak yang bisa Bapak dapatkan dari Dinas PUPR. Misalnya perumahan A ada sekian ribu kakak atau sekian ratus kakak, kan tinggal dijumlahkan, itu mudah sekali kuantitatif. Nah, misalkan dari ada 40 perumahan, itu populasi jumlah perumahannya. Lalu berapa jumlah penghuninya, ya Pak ya. Itu hitungan-hitungan sederhana untuk memvalidasi riset Bapak bahwa Bapak peneliti perumahan bersubsidi. Itu data awal saja Pak, data awal ya, sehingga nanti kita bisa masuk ke risetnya. Jadi pertama Bapak tanya ke Dinas PUPR, jumlah perumahan bersubsidi, jumlah penghuni. Nah, sebenarnya kalau mau dengan metode survei, begitu ya, kan untuk keluar tuh dua, bisa Bapak hitung tadi populasi perumahan, misalkan 40, Bapak mau ambil berapa perumahan dari situ gitu. Kalau syarat metodologis kan sampel di bawah 100 itu harus semuanya begitu ya. Jadi nanti proporsi begitu tiap perumahan diambil. Tapi karena ini lokasi sih nggak apa-apa Bapak ambil 25%-nya, 40 kali 25% mungkin ada sekitar berapa Pak? 7 perumahan mungkin. Nah, 7 perumahan, misal 7 perumahan bersubsidi yang nanti akan Bapak survei. Jadi dari 40 dari jumlah total perumahan, Bapak silahkan tentukan mau berapa perumahan yang akan disurvei. Kalau Bapak menentukan, oh, Bu saya sanggupnya hanya 3, oke, tapi nanti ada alasan apa itu alasan metodologisnya, misalnya dia Artinya, Bu, kalau dalam satu perumahan, Bu, kan rata-rata di Kota Makassar, Bu, dalam satu rumah subsidi itu 500 unit pertama kali. Ya, ya, sistem tahap bertahap. Nah, ya. rata-rata sekarang di situ masih dalam kategori 500 unit dalam satu rumah subsidinya itu, Bu.
Ya, sebenarnya gini Pak, kalaupun Bapak nanti 3 unit akan jadi 1.500 populasi penghuni, ke sampelnya mah tidak jauh berbeda Pak. Tapi akan lebih pemenuhan syarat penelitian kuantitatifnya akan lebih, validitasnya akan lebih bisa dipertanggungjawabkan karena nanti hasilnya kalau kuantitatif itu mengeneralisasi begitu ya. Kalau kualitatif baru ada studi kasus di perumahan ini. Sebenarnya begini Pak, kalau satu itu sebenarnya alasan metodologisnya terlalu ini Pak, terlalu sulit Bapak mencari alasan metodologisnya kenapa hanya satu, surveinya hanya ke satu tempat begitu. Berarti memang harus ada komparasi ya, Bu? Nanti tidak dikomparasikan nggak masalah, itu hanya untuk penyebaran sampling aja Pak. Jadi kan begini ya, seperti yang saya jelaskan, perbedaan prinsip antara penelitian ini mohon dipahami ya. Jadi setelah perkuliahan saya jangan ada lagi nanti bias di dalam membedakan antara kuantitatif riset sama kualitatif riset. Perbedaan prinsipnya, kuantitatif riset itu kan dengan metode survei misalnya, itu nanti hasilnya itu bisa mengeneralisasikan, bisa membuat kesimpulan umum. Makanya pentingnya sampling di dalam penelitian kuantitatif itu begitu. Dan sampling itu harus menggambarkan, merepresentasikan populasi. Sehingga kita hasil kesimpulannya bisa misalnya begini. Nanti Bapak bisa menyimpulkan bahwa begitu ya, sebagian besar yang memiliki atau mengakses perumahan bersubsidi adalah gitu ya, kelompok usia bla 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 misalkan tadi 25 sampai 40 yang gitu itu kesimpulan. Yang dalam labelingnya lah ya bahwa mereka ini adalah kaum milenial. Nah, itu kan baru generalisasi dalam hal akses. Lalu nanti kan di turunan rumusan masalah itu Bapak akan menanyakan apa alasannya. Lalu turunan pertanyaannya tuh faktor-faktor nanti kan faktor-faktor yang menyebabkan sebagian besar pengakses atau pemilik perumahan bersubsidi itu adalah kaum milenial. Nah, disitulah temuan hasil survei Bapak. Mungkin pertama secara umum ya, nanti hasilnya kan nanti Bapak buktikan dengan survei misalnya harga lahan sekarang itu atau akses terhadap lahan di kota-kota besar itu kan semakin mahal. Sementara begitu kan mata pencaharian atau tingkat ekonomi masyarakat pemula, artinya masyarakat pemula berumah tangga lah taruh ya 25 sampai 40 tahun, ya kemampuannya misalnya nanti temuannya ya. Kita tergantung nanti instrumen yang Bapak susun. Apa itu dia yang berkemampuan untuk memiliki perumahan itu baru sampai pada perumahan bersubsidi. Jadi belum bisa akses rumah mewah dan sebagainya. Nah, itu nanti turunannya, Pak. Yang penting secara umum Bapak bisa melihat dulu begitu bahwa hasilnya itu nanti Bapak bisa membuat kesimpulan umum gitu. Kalau hipotesa awal Bapak begitu ya, bahwa sebagian besar perumahan bersubsidi di Kota Makassar itu adalah penghuninya kaum milenial gitu. Kan itu baru asumsi, baru hipotesa awal. Nah, sekarang Bapak itu ingin membuktikan dengan riset, dengan kekuatan metodologi. Kan intinya seperti itu, Pak. Hipotesa awalnya kan begitu. Jadi misalnya kalaupun begini Pak, mau menentukan sampling biar kekuatan metodologinya ada, taruhlah kan ini satu Kota Makassar nih, Bapak tentukan aja 4 titik perumahan bersubsidi di daerah area timur, area barat, area utara, area selatan. 4 aja misalnya ya, berdasarkan karakteristik masing-masing daerah. Hitung aja jumlahnya begitu ya, Bapak. Kalau untuk survei kan Pak sekarang pakai Google Form gampang. Nanti datang. Taruhlah ketemu butuh ya seharusnya sih ya survei itu kalau segitu sanggup Bapak menyebarkan kuesioner sampai ke 500 dengan bantuan nanti kalau tesis. Iya, Bu. Nah, bisa sebenarnya Pak itu. Kalau survei itu sebenarnya begini, kalau observasi akan lebih rumit, tidak akan menemukan
jawaban preferensi kalau kualitatif riset. Tapi kalau survei justru Bapak bisa memberikan nanti masukan kebijakan dan sebagainya ya. Kalau saya bayangkan dari hasil ini, ke depannya misalnya kebijakan terhadap pengadaan perumahan bersubsidi itu seperti apa. Mungkin akan harus, misalkan kesimpulannya, memang Kota Makassar itu gitu, apa itu, urgen sekali, sangat dibutuhkan perumahan bersubsidi, mungkin ya nanti kesimpulannya. Sehingga ada rekomendasi bahwa semakin diperbanyak gitu, karena kan sekarang misalnya dominasi masyarakat itu di usia-usia itu, kemudian kedua semakin mahal, semakin sulit untuk akses terhadap rumah tinggal karena lahan mahal, begitu ya. Kemampuan ekonomi masyarakat tidak semudah itu. Kebermanfaatannya ini Pak, justru. Kira-kira gimana Pak? Bisa dibayangkan nggak? Bisa Bu, bisa. Jadi 4 lokasi saja cukup. Taruhlah 4 lokasi, masing-masing lokasi ada 400 hunian, 400 kakak, begitu ya. 400 kakak misalnya. Dihitung Pak, nanti mau rumus Lopin, banyak loh anak-anak yang cari aja contoh penghitungan sampel ya. Berarti minimal 1.000 ya Bu? Minimal 500 ya Bu sampel. Tergantung hitungan Pak, tapi rata-rata kalau saya sih sudah menduga dengan populasi yang banyak itu 400 sampai 500. Tapi Bapak hitung dulu aja, misalnya dari 4 Ya, lokasi saya belum hitung populasinya Bu. Saya ya. belum. Baru data jumlah perumahan yang ada. Data perumahannya kira-kira berapa Pak? Data perumahan bersubsidi di Makassar kira-kira berapa? Kalau di Makassar itu Bu ada 13. 13? Ya 13, tapi yang sekarang yang layak huni baru 9 Bu. Nah, sebenarnya Itu nggak pun terlalu banyak Pak. 9-nya aksesibilitasnya belum bisa dilalui karena kan masih dalam tahap rumahnya sudah jadi Bu, tapi aksesibilitasnya ke sana masih belum layaknya layak si tanah masih. Jadi siapa orang yang mau kan Ya itu tinggal di situ tapi kan? ada beberapa hunian yang saya belum survei lebih lanjut Bu, tapi ada memang sudah beberapa saya lihat ya memang sudah dihuni dan bahkan sudah buka di tahap keduanya, 2 dan 3-nya. Tapi itu saya juga kurang tahu apakah dia posisinya di Maros, di bagian kota Makassar, cuma lahannya itu sudah berimpitan dengan batas kota. Jadi saya belum tahu apakah dia bagian dari kota Makassar atau belum. Ya artinya akan begini pasti ya, seperti halnya di kota Bandung. Di kota itu udah hampir tidak mungkin kan, lahan karena keterbatasan lahan. Kalaupun dibangun ya rumah susun misalnya ya, karena perumahan vertikal itu salah satu isu untuk mengatasi keterbatasan lahan di perkotaan. Sementara kan isunya begitu ya Pak ya, kalau kita berbicara riset tentang perumahan, tentang rumah tinggal, pasti di perkotaan pasti pertama keterbatasan. Jadi Bapak di latar belakang harus bicara tentang keterbatasan lahan perumahan di perkotaan, begitu ya. Kemudian kebutuhan, sementara kebutuhan hunian itu kan makin meningkat, begitu kan, dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi gitu di kota-kota besar. Makassar kan hampir sama dengan Bandung, Pak. Tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi gitu ya. Mobilitas ekonominya tinggi begitu. Nah, itu berdampak pada lahan yang makin terbatas, harga mahal gitu. Lalu begitu ya. Cara untuk itu pertama kan isunya Bapak harus menuliskan juga tentang mengapa ada rumah vertikal misalnya atau perumahan bersubsidi. Nah, perumahan bersubsidi itu tidak mungkin di yang horizontal terutama. Tidak mungkin di perkotaan kan, di lahan-lahan pusat kota, pasti ke pinggiran. Kalau di Bandung itu pasti ke daerah Majalaya ya, Padalarang ya Pak Ivan ya, ke Tanjung Sari, rumah-rumah bersubsidi di daerah Bandung dan sekitarnya itu ke Tanjung Sari. Iya, betul Bu. Akses datanya jauh karena ponakan saya ngambil, saya bilang ini asal ke ujung dunia, padahal karena udah nggak mungkin di kota Bandung mau di mana gitu. Orang-orang kaya aja yang bisa beli tanah di kota Bandung.
Kalau di Makassar mungkin ke arah Panakukang. Kurang tahu juga sih dulu. Kalau Panakukang, Pak, daerah Panakukang itu pusat kota. pusat kota. Panakukang Oh, udah udah pusat kota Pak. sekarang ya. Pusat kota, iya Pak. Iya. Saya Itu kalau Dulu rumah pinggir. mewah, rumah elit. mewah. Sekarang Kalau ya, kuliner itu kan daerah Panakukang Pak, saya kalau di Panakukang ya. Bali. ya, dia sudah jantung kota dia, Bu. Itu Sudah kota, jantung iya kota, betul. ya. Tahun Panakukang, 80-an pinggir. iya. Sekarang enggak, Pak. Kalau ke Panakukang tuh udah kita jalan-jalan kuliner ya, Pak. Di sana Saya sudah tembus, 8 Bu. tahun di Makassar Di sana sudah SD. tembus harga per meternya. Kalau Panakukang sudah harga per meternya sudah 15 juta per meter. Wah, Yang lebih parah di daerah CPI, Pak. Iya. Central Point Indonesia itu dia sudah tembus di harga kemarin, teman-teman tanya sudah harga ditembus di 18 sampai 25 per meter. Nah, itu dia. Nah, itu oh jadi iya. jadi concern kita kan, problem kita orang-orang arsitektur yang Iya, mau betul. riset ke perumahan. Jadi pasti isunya sama Pak untuk kota besar. Jadi Pak Edi tetap di latar belakang harus mengungkapkan tentang gitu ya, masyarakat yang makin bertumbuh, lahannya sebenarnya nggak berkurang gitu, lahan Makassar segede gitu, cuma kan karena pertumbuhan ekonomi begitu ya, lahan semakin mahal, maka mau tidak mau begitu ya, untuk pemenuhan kebutuhan rumah yang makin meningkat, hunian yang makin meningkat, pertama pasti kalau ada lahan di perkotaan dia bangun rumah susun bersubsidi atau rumah horizontal ke pinggiran. Kalau di Bandung mah pasti ke daerah Padalarang, Majalaya, Tanjung Sari, begitu. Itu rumah-rumah bersubsidi. Dan memang itu banyaknya yang mengakses adalah kelompok usia 25 sampai 40 dan nanti tinggal Bapak breakdown. Mata pencahariannya apa? Dari mungkin 25 kayak 30 kayak siapa? Gibran mah tidak perlu rumah bersubsidi kan? Mata pencarian apa gitu. Nanti akan ketemu, itu riset Pak. Sehingga bisa memberikan masukan, rekomendasi. Ternyata memang kota-kota besar itu sangat butuh rumah bersubsidi. Jadi pemerintah tuh harus ke situ aja gitu. Mau diapain juga gitu. Ada orang kaya mah nggak usah dipikirin. Nggak bisa beli di Makassar kan dia bisa beli di Singapura. Benar nggak Pak Ivan ya? Di Bandung juga sama, nggak perlu. Siap. Di Bandung Utara juga pinggiran Bandung Utara tapi mahal karena yang akses ke situ orang-orang kaya, beli villa dan sebagainya. Jadi kalau penelitian tentang perumahan mah memang harus keluar Pak, meskipun peneliti itu harus netral, tapi mesti keluar visinya Bapak mau kemana. Harus memberikan masukan berdasarkan riset akademik. Makanya tadi saya minta sampling aja Pak, biar Bapak bisa mengeneralisasi, menggambarkan kebutuhan perumahan di Kota Makassar, siapapun aksesnya, kelompok usia mana, mata pencahariannya apa, begitu. Bisa memprediksi ke depan, memang ini yang dibutuhkan, begitu. Jadi Bapak dorong tuh PUPR memberikan ini kan bahwa yang urgent itu mikirin perumahan bersubsidi. Kalau di kota bangun rumah susun, kalau horizontal ke pinggiran, tetapi tadi betul Pak, aksesibilitasnya mesti benar. Kan problem kita itu begini, relokasi. Nah, merelokasi masyarakat, begitu ya, ini isu humaniora di bidang perumahan. Merelokasi masyarakat itu, begitu ya, analisis, makanya perlu analisis, perlu kajian ilmiah itu karena memindahkan orang itu nggak seperti memindahkan barang. Oh, di sana lahannya luas, perumahannya bagus, begitu. Tapi buat masyarakat menengah ke bawah, begitu ya, huniannya itu begitu yang aksesibel juga dengan aktivitas dia sehari-hari, terutama aktivitas berekonomi gitu. Sekarang memfasilitasi sektor informal nih, tukang bakso, tukang pedagang kaki lima, tapi dia dijauhkan dari tempat dia nyari uang, apalagi aksesibilitasnya tadi belum selesai, ya mana ada yang mau Pak. Kalau buat orang kaya, dia ada di pinggiran dengan tiap hari dia punya kendaraan pribadi, punya privilege apapun begitu.
nggak masalah. Tapi buat orang penghasilan yang rendah begitu yang harus disubsidi, aksesibilitas nomor 1 seperti itu. Jadi menurut saya Bapak riset ini sangat penting Pak. Pertama Bapak nanti akan bisa memberikan gambaran tentang apa ya Bapak deskripsikan tentang berapa jumlah perumahan bersubsidi, terus boleh Bapak nanti ada sebagai titik masuknya dari tadi kata Bapak ada 14 rumah bersubsidi tapi baru 9 yang misalkan layak huni. Nah, mungkin Bapak survei lah sampai jangan didokumentasikan di foto begitu ya. Rumahan A ini sudah ada sih bangunannya, tapi infrastruktur jalannya belum ada. Jadi ini jadi data pendukung Pak. Data utama Bapaknya mah nanti itu melihat referensi. Apa kelompok ini? Jadi bukan di judulnya si milenial itu hasilnya nanti Pak. Hasilnya bahwa dari misalnya taruhlah Bapak dapat 300 sampai 500 sampel, misalnya 350 Bapak dapat data juga udah bisa digeneralisasi asal ngambilnya tidak di satu tempat. Tadi lokusnya jadi titik-titik ini aja Pak, titik. Itu secara metodologis bisa kuat Bapak merepresentasikan lokasi keseluruhan Makassar. Itu barat, selatan. Berarti ambil sampelnya jangan di satu tempat ya, Bu. Ya jangan satu tempat, Pak. Itu tadi yang kayak jadi metodologinya Bapak akan kuat. Jadi populasi lokasi perumahannya berdasarkan titik-titik akses ya, timur, barat, selatan kalau tapi Bapak nanti silakan menentukan, tapi menurut saya titik-titik yang berbeda di kan kalau Bandung misalnya selatan, timur kan sekarang perumahan banyak ke selatan sama timur. Utara itu sudah rekreasi sama perumahan elit begitu kan. Entah di Makassar seperti apa begitu. Orientasi makanya Bapak mendingan datang ke PUPR dulu. Mereka punya master plan-nya seperti apa begitu ya. Target-target Bapak jadi studi dokumen dulu dari PUPR Pak data itu. Dapat data begitu baru nanti Bapak survei ke masyarakat gitu. Jadi nanti akan ketahuan tuh di hasilnya itu oh, ternyata sekian puluh persen penghuni ini kelompok usia berapa sampai berapa, mata pencahariannya apa begitu ya, penghasilannya berapa, itu di instrumennya itu akan begitu Pak. Mereka sudah berkeluarga atau berapa, rata-rata punya anak, itu instrumennya sampai detail itu Pak. Itu sangat dibutuhkan data-data seperti itu. Baru nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang ke konten ya, alasan pemilihan begitu ya dan sebagainya, nanti cari teorinya tentang aksesibilitas perumahan. Jadi si generasi milenial tuh hasilnya Pak, jangan di judul. Gimana Pak? Kebayang ya Pak ya tahapan nanti yang akan Bapak lakukan? Sudah, Bu. Jadi isunya tetap tidak boleh lepas dari keterbatasan aksesibilitas pertumbuhan penduduk yang makin tinggi, aktivitas kota yang makin tinggi, keterbatasan lahan, kelompok kelompok masyarakat tertentu tidak bisa akses lahan perkotaan, maka begitu satu-satunya jalan pemerintah memang harus mengeluarkan kebijakan perumahan bersubsidi, baik yang jadi Bapak cari riset-riset yang tentang rumah susun, tentang perumahan bersubsidi, begitu Pak. Jadi itu banyak Pak apa itu? Kalau Bapak akses jurnal hasil penelitian yang sudah membicarakan isu ini, sehingga tinggal Bapak konteks Kota Makassar seperti apa. Dan menurut saya ini penelitian-penelitian gini penting Pak untuk memberikan masukan ke kebijakan kota tentang nanti harus seperti apa begitu ya ke depannya. Gitu Pak Edi? Ada yang mau di Siapa? Jadi nanti Bapak di metodenya pendekatannya kuantitatif gitu ya, metode survei gitu ya. Teknik pengumpulan datanya oke, pertama sih mungkin observasi atau studi dokumen melalui data-data yang sudah ada di pemerintah khususnya PUPR. Kedua metodenya survei, teknik pengumpulan dengan teknik nanti ada rumus perhitungan populasi perumahannya sekian dijelaskan ya di metode.
perumahan bersubsidi di Kota Makassar ada berapa, begitu. Dari masing-masing itu berapa unit hunian, kita sama kakak, kita ketemulah populasi, misalnya taruhlah 10.000 masyarakat yang tinggal di perumahan bersubsidi. Nanti Bapak hitung teknik samplingnya, tidak akan lebih dari 500 Pak, pakai Slovin atau pakai apa, rumus apa. Gitu. Nah 500 ini nanti Bapak proporsikan titik-titiknya tadi, mungkin 125, nanti ada proporsinya ya perhitungan itu. Kalau ketemu 400 sampel nih, sampel yang harus diambil atau 400 responden di perumahan A 125, di perumahan B tidak harus sama rata, tergantung jumlah proporsinya. Kalau di perumahan A kakaknya lebih banyak, berarti lebih banyak diambil. Itu rumus sederhana kok, proporsi matematisnya. Nanti kalau survei Pak bisa bantuan ke mahasiswa atau ke siapa, ada volunteer, dan pakai Google Form aja. Gitu. Satu itu nanti, terus jadi Bapak kajian literaturnya nanti dengan Bu Tutin tentang ya bicara apa itu tadi, kaitan teori preferensi itu seperti apa sih gitu ya. Nanti indikator-indikator preferensi itu apa saja harus diukur gitu ya. Lalu apa itu perumahan bersubsidi begitu. Terus apa itu aksesibilitas, itu teori-teori itu ya. Sebentar ya Pak ya, saya menemui dulu ini tamu. Di sana ini staf ya yang kuliah. Mana? Siapa yang kuliah ini? Staf ya. Oh, Edi ya. Oke, jadi yang Pak Edi kurang lebih seperti itu. Ada lagi Bu. yang mau ditanyakan Pak Edi? Untuk sampai detik ini dulu, itu dulu. Terlalu banyak nanti saya pasti. Tapi tenang aja, tadi tahapannya Bapak ke PUPR, lihat dulu data gitu. Jadi kalau kita sudah punya data, sih sebenarnya udah apa yang. Jadi gini, ini kan seperti saya sampaikan, mungkin hari ini pertemuan tatap muka terakhir. Jadi selebihnya kita proses asistensi. Apa itu via WA bisa begitu ya. Nah, kalau Bapak sudah punya data, terus boleh progresnya dituliskan, nanti saya kasih review tahap berikutnya seperti apa. Tapi tadi sudah sebenarnya rangkaian langkah-langkahnya seperti itu, Pak. Mangga, mau ada siapa lagi yang dibahas proposalnya? Sedikit tanya Bu. Boleh Pak. Intinya kirimnya PDF aja ya Bu, nanti ke WA group. Kalau mau masih proses asistensi kan itu sudah final Pak. Kalau proses asistensi
Gitu. Jadi jangan PDF dulu. Nanti kalau sudah ujian, sudah dipresentasikan di UAS, baru di PDF kan. Kan harus direview. Saya kasih review note-nya enak di Word, Pak. Gitu. Ya Bu, siap Bu. Terima kasih Bu. Gini aja Boleh. deh, Astrid, buat di Google Drive ya, karena saya suka mobile begitu. Saya tuh sering tidak mau berat-berat bawa laptop, jadi laptop di rumah dengan laptop di kampus. Jadi kalau di Google Drive saya bisa kerja di mana aja. Jadi semuanya upload di Google Drive aja. Jadi siapapun yang ini kasih tahu aja saya bahwa saya udah upload itu. Saya minggu depan mau ini dulu agak narik nafas dulu, refreshing dulu bentar. Jadi ngambil cuti dari hari Rabu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada yang mau presentasi Ini, lagi? Bu, kalau Edward mau Edward. asistensi mending offline aja, langsung ke Ibu apa gimana? Apa mau Boleh, di sini? Senin Selasa masih bisa. Tapi saya rapat ya sebentar. Senin pagi. Oh, Senin saya penuh, nggak bisa. Senin paling antara jam 1 jam pagi rapat, siang ada review mission. Ada mungkin jam 1 sampai jam enggak ya. Saya jam 1 sudah masuk ruang meeting. Selasa. Mungkin kalau saya nggak jadi ini ke Sumedang Selasa jam 11-an bisa deh. Rapatnya siang, baru siang kalau Selasa. Datanya saya kirim aja dulu ya, Bu, apa gimana? Kita mending kirim dulu aja deh. Kirim dulu kan belum saya review lagi dari sejak kemarin. Edward, kajian akademik saya kan sudah diserahin tuh. Saya sih nanti kamu pelajari yang hasil keseluruhannya. Yang rekomendasi dari naskah akademik itu yang belum saya cantumkan Bu sebenarnya. Ini udah lumayan cukup lengkap lah. Kemarin ada masukan juga dari Bu Ilham kan. Udah masuk juga. Hari ini juga asistensi lagi sama Bu Ilham nanti di jam 2:30. Oke, kirim aja filenya deh ya. Oke, siap. Minggu depan udah susah lagi nyari slot waktu. Oke, Amat sangat padat di sini daripada saya menjanjikan terus enggak gitu ya. Oke. Pak Takdir progresnya di ini kan ya. Kalau Pak Takdir itu kan kualitatif riset ya, jadi observasinya harus. Ya Bu. Pak Andi Taupan, Pak Andi Jenal, ada yang mau ditanyakan? Saya baru bab 1 Bu, belum. Tidak bisa share screen Bu ya? Ya kalau mau di share screen boleh Pak, silakan. Sudah kelihatan Bu ya? Ya sudah. Pada. Jadi saya tetap pada judul ini Bu. Ya? Bentar Pak, Ya? saya aja. Di yang lain ada blok hitam gini nggak? Iya, share screen-nya mending ini Pak, izin all screen gitu share screen-nya. Diapakan ya? View ini Pak. Pada Saya stop dulu. saat ya stop dulu, terus pada saat share screen-nya pilih yang screen, jangan pilih aplikasi gitu. Tetap ya? Tapi nggak apa-apa lah, nggak terlalu mengganggu kayaknya. Tapi pas nanti narasi ya. Sebentar. Kajian kenyamanan thermal pada ruang. Oh ini tetap ya Pak ya yang. Ya tetap Bu ya. Pasien. Tapi ada apa Bu? Ada masukan dari Bu Ilham untuk ke pos okupansinya Bu. Oh oke. Tapi saya belum mencari data tentang itu. Iya, berarti metodenya mau pakai POE ya Pak ya? Iya. Ya, oke. Ini Bu latar belakangnya. Terus Pak sebentar ke atas Pak, alinea pertama. Nah, kita mulai koreksi nanti untuk semua ya. Saya sudah rasanya minggu lalu sudah sangat menjelaskan bahwa pertama kalimat pertama, terutama apalagi di alinea pertama, itu tidak boleh kata sambung, harus subjek, predikat, objek gitu ya Pak. Ini begini,
sekarang kenapa kita harus latih terus, dan itu memang kaidahnya harus seperti itu, SPOK-nya benar. Google Translate itu udah sangat bagus ya. Kalau kalimat bahasa Indonesianya kita benar, SPOK itu Google Translate itu udah bisa benar, Pak. Nanti kalau misalkan mau di translate jadi artikel ilmiah itu tidak tinggal apa itu grammarnya nanti yang. Jadi hampir itu bukan subjek, Pak. Nah, selama waktu juga bukan kata subjek, bukan subjek. Jadi apa coba kalimat ini subjek? Saya ingin silakan siapa aja dari kalimat pertamanya Pak Jainal nih bisa jadi SPOK seperti apa? Apa ya Bu ya? Nanti yang lain boleh bantu, silakan coba. Hampir sebagian besar. Oh, ini Bu ini Bu ya, bukan kalimat subjek Bu ya. Iya, tidak memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak SPOK kan kita bukan, kalau ngobrol sih kita bebas ya bahasa verbal itu. Tapi bahasa tulis itu enggak begitu. Harus subjek dulu, predikat, objek. Coba dari kalimat pertama mau diparafrase lagi biar tersusun. Sebagian besar orang di negara maju menuliskan 100%. Coba subjeknya kira-kira apa ini? Semuanya nih. Biar nanti bisa praktek ke masing-masing. Oh, kalau dari kalimat ini mana subjeknya? Jadi saya Indonesia lagi nih. Sok Astrid. Sebagian ini orang, jadi subjeknya orang, sebagian besar orang, cuma jadi Nggak, ada sebagian tambahan besar bukan subjek, sama aja dengan orangnya Bu, orang di negara maju gitu. Orang ini nggak apa itu lazim nggak begitu di kalimat pertama. Berarti Kalau ini, lebih enak jadi masyarakat gitu ya Bu. nah bisa, oke. Misalnya jadi Berarti Bu masyarakat, sini ya. Masyarakat Masyarakat negara ya, maju. masyarakat di negara maju ya. maju, gitu kan? Masyarakat subjeknya tuh. Kan ini memparafrase dari si risetnya siapa tuh nomor 1 kita lihat. Coba lihat Pak, itu mensitasi nomor 1 itu artikelnya tentang apa coba Pak, ke daftar pustakanya mana? Daftar pustakanya mana Pak? Nomor 1 tuh apa? Oh, saya belum kasih masuk Bu. Nah, itu sudah bisa 1 di situ apa? Itu tuh 1 tuh apa? Lagi pula jangan 1 begitu Pak, dalam kurung aja. Oh, yang ini Bu ya, siap. Jadi kurung Tapi aja kalau langsung. saya nggak tahu apanya artikelnya. Jadi nanti Bapak di situ tuh citasinya dari jurnal apa gitu. Oh iya Bu. Refer ke Ada mana. saya catat. Iya. Jadi masyarakat di negara maju menghasilkan sekitar 90% waktu mereka di dalam rumah dan 20% di lingkungan kerja, dalam kurung tulis aja Pak di situ. Setelah kerja sebelum titik Pak, diisi lupa nanti kurung buka gitu ya. Referensinya dituliskan. Titiknya nanti setelah kurung ya Pak ya. Referensi atau strip, citasi, strip ya. Garis miring bukan strip. Nah, referensinya disebutkan. Nah, ini jelas. Jadi subjeknya itu masyarakat gitu menurut si artikel ini gitu. Ya hasil penelitiannya seperti itu. Nah, tapi saya jadi agak bertanya ya, hasil survei siapa ya, benarkah menghabiskan waktu 90%-nya di rumah, 20% di lingkungan kerja? Kalau kerja itu rata-rata 8 jam. Pokoknya di negara apalagi Jepang ya, dengan tingkat kesibukan orang kerja sampai stres itu kan rasanya. Nah, makanya ini penting referensi itu begitu supaya ini bisa dipertanggungjawabkan data ini gitu ya. Ya Bu. Ya. Nah, tapi intinya sebelum ke sini nih ya, cara kita membuat pendahuluan begitu ya, latar belakang ini ke semua ya. Jadi kita lihat judul dulu. Jadi kalimat pertama begitu ya dan seterusnya itu kita sebenarnya titik awalnya dari topik kita
Coba balik ke Bapak ke topik, Pak. Kenyamanan thermal. Jadi sebaiknya di alinea pertama itu Bapak berbicara tentang kenyamanan thermal dulu, Pak. Oh iya, Bu. Kenyamanan thermal dan rumah sakit itu isunya. Jadi alinea pertama itu berbicara kaitannya dengan topik. Jadi jangan dulu ke apa itu ya. Umumnya jangan terlalu umum gitu, tetapi umum dalam konteks kenyamanan thermal dan ruang isolasi. Baru nanti data-data tadi tentang apa itu data yang barusan di Bapak kalimat pertama itu sebagai pendukung saja. Jadi Bu, sick building syndrome itu saya sudah bahas juga di alinea pertama, Bu ya. Coba, iya, atau ya betul. Coba ke bawah lagi, Pak. Jadi nanti soalnya begini, Pak, kita mau berbicara tentang kenyamanan thermal dan ruang isolasi gitu ya. Bentar, masyarakat di negara maju menghabiskan sekitar 90% waktu di selama waktu tersebut kita dapat terpapar sebagai bahaya. Nah, berarti terpapar penyakit itu banyaknya memang di rumah gitu, Pak. Nah, Kalau 90% atau yang terpapar itu di 20% waktu di tempat kerja. Mempengaruhi kesehatan manusia di dalam rumah maupun lingkungan pekerjaan. nah ini penelitiannya Bu pada saat masih masa COVID, jadi di rumah itu. Oh, jadi si citasi nomor 1, referensi nomor 1 itu hasil penelitian selama COVID ya? Iya Bu. Sebentar, ini enggak ya, masih faktual nggak kalau kita berbicara datanya data saat COVID ya? Tapi nggak apa-apa lah, nanti mungkin ini berangkat dari case ya, bahwa pada masa COVID begitu, melonjaknya misalnya pasien di ruang inap ini ya, Ya Bu. efek yang ditimbulkan dipengaruhi. Selama waktu tersebut kita dapat terpapar. Nah, kata kita, aku, saya dalam penulisan ilmiah nggak boleh, Pak. Kamu, jadi apa itu kalimat ilmiah itu tidak boleh ada kata ganti. Jadi kalimatnya harus netral. Oh ini Bu. Nanti setelah contoh nomor 1, selanjutnya dari kalimat ini Bapak baca lagi, terus susun lagi parafrasenya. Yang penting pertamanya subjek. Jadi selama waktu itu bukan subjek. Gitu ya Pak. Oke, lanjutkan Ini tidak Pak. bisa Bu ya. Jangan. Jadi dalam kalimat ilmiah mohon dicatat semuanya, tidak boleh ada kata pengganti. Silakan aja nanti mungkin direview kalimatnya, nanti kita coba kalimatnya kedua Pak. Kegiatan manusia, oke, ini bisa juga dihabiskan di dalam rumah sakit sebagai Kegiatan manusia kegiatan manusia dihabiskan di dalam ruangan sebagai pengguna ruangan membutuhkan suatu kenyamanan ketika berada dalam suatu Bu ya. Apalagi katanya berulang ya maksudnya. kegiatan manusia dihabiskan di dalam ruangan sebagai pengguna ruangan. Nah, ruangannya 2 kali Pak, iya. Nanti diperbaiki aja. Kegiatan manusia dihabiskan di dalam ruangan. Maksudnya apa ya kalau di dalam satu ruangan? Tuh 3 kali Pak kata ruangannya. Iya. Silakan aja sehingga kita dapat melakukan. Nah, kita lagi ada kata kita lagi, nanti dihilangkan ya. Nah, berdasarkan pendapat, nah ini yang sudah saya koreksi di minggu lalu waktu Fahira ya. Jadi kita parafrase aja terus citasi belakang gitu. Jadi si Li dan Chang 2012-nya itu di dalam kurung aja. Jadi seperti tadi di atas kalimat dulu, parafrase baru
visitasi belakang. Nah, sehingga juga itu tidak boleh pada kata sehingga. Sebenarnya ya biar kita sehingga ketika beraktivitas membutuhkan. Nah, Ya Bu, pengulangan saya ngerti Bu. Saya edit kembali Bu ya. kata-katanya. Jadi Ya Bu. kata-kata kitanya dihilangkan aja semuanya, Pak ya. Iya. Ya Bu. Kita ke metode coba Pak. Bapak kan udah review ke sekian ya. Jadi nanti mau gimana ini cara Saya baru bab 1 Bu. Oh gitu. Coba Ini Bu. rumusannya Pak. Rumusannya mau seperti rumusan Pak ke atas. Pertanyaan penelitiannya gimana? Berdasarkan latar belakang maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan bagaimana tingkat kenyamanan termal pada ruang isolasi pasien tuberkulosis, isolasi COVID-19 rumah sakit umum daerah. Sebentar. Nanti si kenyamanannya itu mau pakai alat ukur, Pak? Saya ini kan nanti Bu saya akhirnya nanti ini kan Bu berupa advice ke pihak rumah sakit Bu. Maksudnya masukan ke pihak rumah sakit. Apakah harus dipakai alat ukur Bu ya? Nah, ya itu. Jadi kita mau menjelaskan tingkat kenyamanan termalnya seperti apa? Kan ada alat ukurnya tuh Pak. Jadi Ya. ini mau murni fisika bangunan begitu atau si kenyamanan ini dijadikan survei persepsi atau perasaan si pengguna gitu. Makanya saya tanya Bapak mau seperti apa metodenya? Kalau alat ukur kan ini betul-betul penelitian fisika bangunan gitu. Kan ada alat ukurnya. Jadi lalu tinggal nanti Fisika bandingkan bangunan atau persepsi pengguna Bu ya? Saya masih cari referensi dulu Bu. Yang ya. mana baiknya? Nah, kalau sebenarnya bisa dua-duanya. Kalau anak-anak S1 biasanya seperti ini. Kalau dia mengukur kenyamanan termal dalam sebuah ruangan, misalnya taruhlah kalau anak-anak biasanya ruang studio begitu. Jadi yang murninya dengan alat ukur kan ada tuh standar bangunan Pak untuk kelas harus bagaimana, terus ini apalagi untuk ruang perawatan tuberkulosis pasti kan ada standarnya Pak, standar kesehatan yang itu wajib dipenuhi. Lalu ada alatnya kan, nanti itu bagiannya bisa Pak Usep, bisa Bu Beta ya, Bapak lebih refer pembimbingnya ke beliau-beliau yang ahli kenyamanan atau Pak Johar juga meskipun bukan orang arsitektur, tapi dia kan ngajar fisika bangunan kan. Ada alat ukur yang digunakan. Nanti Bapak menganalisis sejauh mana hasil pengukuran ya tentang kenyamanan termal dengan standar yang harus dipenuhi. Jadi temuannya itu apakah memenuhi standar atau tidak begitu. Ya, Bu. Penuhi atau tidak. Nah, kemudian untuk memperkuat bisa saja setelah alat. Jadi gabungan pengukuran menggunakan alat dengan survei kepada pengguna. Kalau tadi hanya alat, itu hasilnya itu. Tapi kalau pengguna, apa yang dirasakan? Temuannya bisa begini. Oh, ternyata hasil temuan alat ukur si ruang isolasi tuberkulosis di rumah sakit daerah Sulawesi Barat ini gitu. Apanya yang kan nanti ada komponennya tuh. AC-nya berapa dan sebagainya, saya awam kalau secara teknis. Oh, ternyata tidak memenuhi syarat begitu ya. Lalu nanti Bapak dapat juga data dari pengguna, gitu kan? Ada yang menyatakan betul nggak gitu? Nanti di breakdown kan melalui instrumen angket, begitu. Indikator-indikator kenyamanan termal yang dirasakan oleh pengguna seperti apa? Baik pengguna yang pasien maupun penunggu misalnya ya, atau perawat atau dokter, gitu. Semuanya itu menjadi responden, gitu ya. Nah, nanti kan kebayang nggak Pak hasilnya? Kata alat ukurnya, kalau misalnya ini hipotesisnya, jika ruangan perawatan tuberkulosis, ruang isolasi tidak terpenuhi kenyamanan termalnya, maka akan mengganggu misalnya ya
kesehatan atau aktivitas bla bla bla, itu hipotesis. Hasilnya nanti Bapak akan melakukan riset, oh ternyata alat ukur menyatakan ruang ini misalnya tidak memenuhi dalam hal apa. Di sisi lain menurut pendapatnya, pendapat si pengguna tadi, responden, menguatkan hasil pengukuran itu. Oh iya, saya ketika misalnya malam hari bla 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 bla, pagi hari seperti apa gitu. Sehingga nanti Bapak membahas tuh, ya memang si rumah sakit ini, misalnya si ruang isolasi ini, baik oleh alat ukur maupun apa yang dirasakan oleh pengguna, dia tidak memenuhi standar, misalnya seperti itu. Ketemu tuh kan rekomendasi Bapak. Jadi Iya. apa yang harus diperbaiki gitu kan? Apakah AC-nya, apakah sirkulasi dan sebagainya, saya nggak ngerti. Yang harus Bapak cari adalah komponen-komponen persyaratan standar ruang isolasi pasien tuberkulosis. Dan itu Bapak harus survei awal dulu, observasi awal dulu ke apakah itu ada dokumennya atau wawancara pendahuluan dengan rumah sakit, dengan ahli gitu. Karena ini kan menyangkut standar ruangan yang spesifik, yang khusus begitu ya. Bahkan untuk Ya, Bu. ruang pun ada standarnya, gitu, ruang kelas belajar ada standarnya, ruang praktek ada standarnya, apalagi ini untuk ruang isolasi. Jadi kurang lebih tergambar ya Pak, riset Bapak tuh ke sana begitu. Oke, ya Bu, ya. Makasih Bu. Nah, tinggal Bapak, jadi nanti Bapak menuliskan metodenya. Pertama, menggunakan alat ukur kenyamanan termal, gitu kan. Artinya itu fisika bangunan banget gitu ya. Kedua, survei terhadap ya untuk mengkonfirmasi gitu kan. Mengkonfirmasi terkait kenyamanan termal yang dirasakan oleh pengguna. Nah, Bapak uraikan nanti pengguna tes siapa, mulai dari dokter, perawat, OB mungkin, pasien, apa itu ya semua manusia yang menggunakan itu kan, jangan hanya berpikir misalnya pasien, dampak ke dokter gimana, dampak ke perawat gimana. Jadi mengkonfirmasi kenyamanan termal terhadap pengguna ruang isolasi itu melalui survei, gitu Pak. Jadi ada 2 tahapan riset, mengukur dan menggunakan alat ukur kenyamanan termal. Kedua, mengukur dengan survei, mengukur persepsi atau perasaan yang dirasakan oleh. Gitu Pak ya, kebayang ya Pak ya? Jadi, ya, maaf Bu, jadi di sini Bu, untuk rumusan masalah begini Bu, bagaimana tingkat kenyamanan termal dengan melakukan menggunakan alat dengan mengkonfirmasi kenyamanan termal terhadap pemakai Bu ya. Ini aja, kalau rumusannya ini Bapak udah betul nih. Bagaimana tingkat kenyamanan termal pada ruang isolasi pasien tuberkulosis bla 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 bla, begitu ya. Nanti boleh Bapak jadi sub pertanyaan. Rumusan ini diturunkan pada pertanyaan itu yang Menggunakan alat. ke metode gitu. Bisa Ya. pertama misalnya dari rumusan yang ini jangan dihapus, ini udah benar, para rumusan umumnya seperti ini, tapi Bapak boleh membuat subrumusan, sub pertanyaan penelitian. Pertama misalnya pengukuran melalui alat ukur kenyamanan termal, kan untuk begitu ya, melihat untuk mengukur sejauh mana persyaratan ruang isolasi itu sesuai standar atau tidak kan gitu. Pertanyaan kedua tadi mengetahui gitu ya, mengetahui bagaimana persepsi atau perasaan yang dirasakan atau ya persepsi yang dirasakan oleh pengguna atau pemakai ruangan. Jadi yang rumusan sudah Bapak tulis itu betul rumusan umumnya, hanya boleh Bapak breakdown ke 2 question research. Satu tadi mengetahui kenyamanan termalnya berdasarkan alat ukur, kedua mengkonfirmasi kenyamanan termal melalui survei atau ke pengguna. Nah, ini nanti konsisten metodenya juga begitu Pak, untuk mengukur 2 alat dua pengukuran tadi. Nah, tujuan penelitiannya nanti mengetahui menganalisis. Tujuan itu bukan menganalisis Pak, mengetahui. Kan tujuan akhirnya. Kalau menganalisis itu metodenya, mengetahui
nggak ada kata sensasi, Pak. Kan ini real tingkat kenyamanan termal ya. Sebenarnya ini juga udah cukup. Tapi kalau Bapak mau mengacu lagi ke rumusan dengan tadi ada breakdown 2 pertanyaan, tinggal dituliskan aja. Bahasa rumusan itu bahasa question, boleh pertanyaan, boleh pernyataan. Kalau tujuan itu merefer ke rumusan, artinya tujuannya apa dengan pertanyaan itu. Kalau tadi mengukur kenyamanan, berarti tujuannya mengetahui tingkat kenyamanan. Ya, Oke? ya, siap, Bu. Semangat ya Pak Andi, minggu depan semuanya sudah mewujud proposalnya, sehingga pas saat ujian akhir, jadi ujian akhirnya nanti presentasi masing-masing 10 menit seperti sedang sidang proposal. Jadi penilaian akhirnya di situ, Pak. Jadi harus sudah lengkap. Siap Siap, kan Bu. ya semuanya? Ya, siap. Terima kasih, Bu. Terima Oke, kasih banyak. Yap. silakan di screen saja ya. Nah, baik. Semuanya saya pikir waktu sudah ini, saya juga harus ke kampus. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Kita masih berkomunikasi lewat grup gitu ya, tapi mungkin pertemuan saya cukupkan untuk tatap muka langsung hari ini gitu ya. Tapi Jumat depan semuanya sudah upload di Google Drive biar saya review mana yang belum siap untuk ujian, mana yang sudah siap gitu ya. Yang belum siap berarti masih ada waktu perbaikan sampai waktunya jadwal UAS. Nah, di jadwal UAS kita ujiannya presentasi seperti sidang proposal. Masing-masing 10 menit. Jadi jam waktu UAS cukup untuk presentasi semua. Jadi di UAS sudah tidak ada lagi pertanyaan dan masukan ya. Itu hasil gambaran teman-teman sekalian. Itu barangkali untuk hari ini Astrid bisa divalidasi itunya, Baik, Bu. absensinya. Siap, Bu. Kalau yang pertemuan 15 minggu depan aja. Ibu izin tanya, Bu. Untuk ya, nanti presentasi bentuknya PPT atau bagaimana, Bu? PPT aja. Jadi seperti seminar proposal. Nah, seperti kemarin yang Pak Ivan itu kan kalau untuk seminar proposal sudah di PPT kan, dan ya itu yang saya sampaikan. Jadi di PPT itu efektif, efisien, jelas begitu. Apa reasoning topiknya, kenapa memilih topik itu, urgensi memilih topik, masalahnya apa, rumusan masalahnya seperti apa, dibatasi pada apa, menggunakan metode apa, begitu ya. Terus dasar-dasar teorinya apa, metodenya apa. Jadi seminar proposal itu sampai sidang pun sebenarnya presentasi itu tidak, usahakan bisa di manage hanya 10 menit saja. Ya. Gitu. Bu, kalau untuk materi-materi, apakah kami boleh minta tolong dikirimkan, Ibu? Oh, ada yang belum saya ini gitu? Yang kuantitatif belum, Bu. Oh, sama gitu. metode-metode ya. Ya saya mah harus Semuanya. diingatkan ya, jadi sudah banyak lupanya. Oke, saya kirim deh lewat grup yang kuantitatif sama yang apa yang belum? Kuantitatif, metode penelitian juga masih belum, Bu. Yang baru diberikan itu paradigma yang baru diberikan itu penelitian kualitatif, paradigma penelitian, sama teknik analisis data aja, Bu. Baru 3. Oke. Nanti saya kirim via grup aja kalau begitu ya. Baik, Bu. Baik semuanya, terima kasih, sehat-sehat. Mohon maaf jika selama perkuliahan entah berapa pertemuan ya. Mudah-mudahan sebenarnya pada prinsipnya sekisaran antara metode penelitian sudah kita bahas, saya sampaikan sesuai dengan kasus masing-masing. Mudah-mudahan itu, dan metode penelitian itu memang sampai kapanpun itu harus dipegang ya, karena prinsipnya seperti itu gitu. Baik mau desain maupun mau jalur riset, metode penelitian itu adalah salah satu indikator apa itu karya ilmiah gitu. Seperti itu. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Terima kasih. Saya tutup perkuliahan semester ini gitu ya, metode penelitian. Tapi bukan berarti selesai komunikasi, sampai ujian kita akan ketemu lagi nanti di saat presentasi ujian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Kasih reward Sehat. yang paling rajin ini.
Makasih Bu Lilis udah diizinkan ikut. Ikutin. Ya, saya senang saja Siap. lagi. Terima kasih ya, Edward juga semangat mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kita live masing-masing aja ya. Ya Bu.